Alkitab menuliskan dalam Kejadian 4 bahwa Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang penjaga hewan. Tentunya dia bukan menjadi gembala untuk menjadi pedagang, tetapi dia menjadi penjaga hewan kurban. Kedua orang ini mempunyai perbedaan. Di mana perbedaannya? Perbedaan pertama, Kain dan Habel masing-masing membawa korban persembahan. Tetapi persembahannya Kain adalah persembahan menurut persepsinya dia sendiri. Dia bawa persembahan hasil dari kerja kerasnya. Tentunya sebagai petani dia bawa hasil buah-buahan, sayur-mayur. Dan itu tentunya korban persembahan yang lebih indah tampaknya karena warna-warni dibandingkan dengan korban persembahan yang dibawa oleh Habel. Kain mempersembahkan hasil dari tanahnya, dan itu menjadi persembahan yang menurutnya dia persembahan itu persembahan yang terbaik, persembahan yang secara persepsi Tuhan pasti suka. Tetapi masalahnya itu adalah cara Kain untuk mendekati Tuhan. Bukan begitu yang Tuhan mau. Tuhan mau adalah membawa korban persembahan darah. Kenapa? Karena itu adalah idenya dari Tuhan. Idenya dari Tuhan itu ide yang muncul dari kehendaknya yang dinyatakan di jalan-jalannya, supaya setiap kita tahu bahwa ide itu merupakan hal yang ada di hati Tuhan. Saking besarnya dosa kita, cara Tuhan mengampuninya adalah melalui darah. Dan itu sebenarnya berbicara tentang darah Kristus, darah anaknya yang akan dikorbankan di kayu salib. Darah itulah yang membuat perbedaan antara persembahan Kain dan Habel. Jadi ketika Kain dan Habel itu mempersembahkan kurban, diterima atau ditolaknya apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka itu bukan berdasarkan kelayakan mereka, tetapi berdasarkan persembahan mereka. Itulah yang membuat perbedaan yang nyata. Persembahan Kain, persembahan menurut persepsinya, persembahan dari kerja kerasnya, persembahan dari apa yang dia ingin lakukan kepada Tuhan. Tapi persembahan Habel bukan dari persepsinya, tetapi dari idenya Tuhan. Tuhan yang menaruhkan kebenaran tentang persembahan yang disukai, yaitu adalah korban darah dari hewan yang dibawa ke mezbahnya. Habel tidak membawa hasil kerja kerasnya. Habel mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang keempat, saya membaca dalam terjemahan IMB, dituliskan begini. Oleh iman, Habel telah mempersembahkan kepada Elohim kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Oleh iman, ia dinyatakan sebagai orang benar, dan Elohim berkenan atas persembahannya. Dan oleh iman pula, ia masih berbicara sekalipun sudah mati. Kenapa dikatakan bahwa persembahan Habel lebih baik daripada persembahan Kain? Poinnya, karena persembahan Kain berdasarkan persepsinya sendiri. Persembahan Habel diperakasai dari hati Tuhan, bahwa itulah persembahan yang berkenan. Itu yang membedakan. Itu yang membuat perbedaan yang sangat jauh.
Yang satu berusaha mendekati Tuhan dengan caranya sendiri, yang satunya mendekati Tuhan dengan apa yang Tuhan beri, yaitu persembahan. Putranya yang tunggal di kayu salib nanti, dan itu yang terjadi. Dan itulah yang membuat perbedaan antara iman Habel dengan jalan yang ditempuh oleh Kain. Perbedaannya, yang satu membawa persembahan darah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang satunya melalui persepsi sendiri, caranya sendiri dan jalannya sendiri. Dan itu bukanlah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan.